Meskipun Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juru bicara DPR McCarthy sudah mencapai kesepakatan, namun kedua pihak harus meyakinkan masing-masing partai untuk menyetujui hasil negosiasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan partai. Akankah tercapai kesepakatan tanggal 5 Juni nanti? Dan apakah pengaruhnya hal ini kepada Indonesia? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan ekonom LPEM Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Pak Rifki, apakah Bapak optimis dengan dinamika yang ada Amerika Serikat akhirnya bisa mencapai kesepakatan nih sebelum tanggal 5 Juni mendatang? Oke, terima kasih Mbak Mercy. Jadi terkait dengan situasi yang kita lihat sejauh ini, memang belum terlalu banyak presiden yang terjadi akan US ini untuk default atau tidak mencapai kesepakatannya pada debt ceiling-nya. Ini kita hampir belum pernah lihat kondisi ini secara historis. Sehingga kemudian yang kita bisa estimasi adalah apa yang mungkin akan terjadi kalau ini tidak tercapai kesepakatan. Berbagai analis, berbagai research sudah menunjukkan bahwa dampaknya ini akan sangat fatal kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan sehingga kemudian US tidak bisa membayar hutangnya dan kemudian terjadi default. Sehingga menilai potensi fatalitas dari tidak tercapainya kesepakatan, saya rasa ini kemudian semua pihak akan berusaha untuk mencapai kesepakatan sehingga kemudian terhindar konsekuensi yang buruk tadi, yaitu US kemudian default, lalu kemudian pasar finansial global terjadi gonjang-ganjing, dan kemudian bahkan akan menyentuh berbagai dampak negatif di sektor real seperti ketenagakerjaan dan bahkan sampai ke pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari probabilitas itu, saya rasa nampaknya kecil kemungkinan kita akan mengarah ke sana apabila kemudian semua pihak menyadari reperkusi yang akan terjadi. Baik, tetapi berbagai peluang kan tetap ada, Mas. Ada peluang mencapai kesepakatan, ada juga peluang tidak mencapai kesepakatan. Nah, ini apa dampaknya bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat juga, Mas, jika tercapai kesepakatan ataupun tidak tercapai kesepakatan? Oke, pertama mungkin kita coba highlight dari tercapai kesepakatan. Kalau kemudian tercapai kesepakatan, most likely yang akan terjadi adalah US tidak jadi akan default pada hutangnya. Sehingga kemudian most likely kita akan tetap bisa melanjutkan business as usual. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau ini tidak tercapai kesepakatan, implikasinya adalah US akan default terhadap hutangnya. Nah, kalau kita melihat kondisi negara-negara lain yang default dengan utangnya, tentu ini akan menimbulkan shock terhadap kondisi finansial global. Dan sebelumnya, belum pernah terjadi sumber shock itu berasal dari negara besar seperti US. Mungkin kalau kita lihat global financial crisis itu dari beberapa negara Eropa. Tapi kemudian kalau dari US, sebagai market dominator di pasar finansial global, tentu ini akan menimbulkan risiko dan volatilitas yang sangat besar. Sehingga implikasi langsungnya ini kemudian akan terjadi arus modal yang keluar dari aset-aset berisiko. Termasuk ini adalah aset-aset di negara emerging seperti Indonesia. Sehingga dampak langsungnya yang kita akan lihat nampaknya akan terjadi capital outflow secara masif dari pasar emerging ke safe haven asset. Sehingga kemudian kalau terjadi capital outflow yang masif dari emerging market, termasuk Indonesia, kita expect akan terjadi depresiasi nilai tukar rupiah secara masif. Tentu ini adalah worst case scenario, tapi kira-kira dampak langsung yang kita bisa amati kalau ini kemudian terjadi adalah seperti itu. Baik, Mas, bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari gagal bayar utang Amerika Serikat meskipun kita melihat semua pihak nampaknya mencoba untuk mencapai kesepakatan ini. Namun apa yang perlu kita antisipasi sebagai masyarakat? Oke, yang perlu diantisipasi mungkin kalau dari masyarakat Indonesia tentu nampaknya tidak akan terlalu berdampak secara widespread. Jadi kalau kita lihat misalnya dari komposisi pasar finansial kita 80% itu didominasi oleh perbankan, bukan pasar modal. Bahkan dari pasar modal yang size-nya kecil itu sendiri, tidak banyak masyarakat Indonesia yang kemudian memegang asetnya itu dalam bentuk obligasi dan saham. Sehingga kemudian kalau terjadi volatilitas di pasar modal atau pasar finansial, sebetulnya tidak akan banyak berdampak langsung terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kemudian akan menjadi dampak yang skalanya lebih besar mungkin dari channel nilai tukar.
Kalau nilai tukar Indonesia terdepresiasi secara masif akibat adanya risiko finansial global, maka ini akan berdampak terhadap satu dari channel trade kita, impor kita akan relatif lebih mahal. Kalau impor kita lebih mahal, ini implikasinya adalah terhadap biaya produksi dalam negeri. Karena kita tahu 90% dari impor Indonesia itu untuk bahan baku dan barang modal yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Sehingga kemudian proses produksi domestik akan menjadi lebih mahal, sehingga harga-harga barang akan lebih mahal. Jadi kurang lebih itu dampak yang mungkin akan memiliki skala cukup luas terhadap masyarakat Indonesia dari nilai tukar dan biaya produksi yang akan terjadi kalau memang Baik. ini mencapai kondisi tidak terjadinya kesepakatan akan debt ceiling di US. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk pencerahannya. Kita sama-sama tunggu hasil keputusan dari Amerika Serikat tanggal 5 Juni mendatang. Sukses sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas.